era digital saat ini, perubahan begitu cepat terjadi, menuntut setiap individu termasuk para aparatur negara untuk terus mengembangkan kompetensinya agar mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi yang kompleks. Menyikapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP nomor 48 tahun 2011, tanggal 30 September 2011, mendirikan Balai Diklat Aparatur Sukamandi yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pendidikan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur negara. Visi BDA Sukamandi mencetak SDM Kelautan dan Perikanan yang kompeten. Misi penyelenggaraan diklat yang berstandar. Tujuan dari Balai Diklat Aparatur Sukamandi yang pertama menyelenggarakan diklat yang berkualitas. Yang kedua memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengembangkan sarana dan prasarana diklat sesuai standar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun sasaran dari BDA Sukamandi sesuai dengan tujuan yang pertama adalah terciptanya tenaga diklat yang sesuai dengan persyaratan jabatan, tersedianya bahan diklat yang sesuai dengan kebutuhan, tersedianya metode diklat yang sesuai dengan dan efektif, tersedianya sistem mutu manajemen diklat. Untuk sasaran dari tujuan kedua yaitu terpenuhinya kompetensi dasar CPNS lingkup KKP, terpenuhinya kompetensi teknis pegawai lingkup KKP, terpenuhinya kompetensi pejabat fungsional lingkup KKP, dan terpenuhinya konsistensi kepemimpinan lingkup KKP. Untuk sasaran dari tujuan ketiga yaitu tersedianya sarana dan prasarana diklat teknis, fungsional, dan struktural sesuai standar, tersedianya perpustakaan terbuka, dan tersedianya asrama representatif. Sedangkan untuk sasaran dari tujuan keempat yaitu terciptanya lingkungan kampus yang bersih, aman, dan nyaman, tersedianya informasi diklat yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terwujudnya pengembangan fungsi balai untuk melayani masyarakat. Goal! Analisis SWOT dari Balai Diklat Aparatur Sukamandi yang pertama adalah strength. Yang pertama adalah terakreditasinya Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Yang kedua, tersedianya akses internet di lingkungan kampus BDA Sukamandi. Lawannya strength adalah weakness. Weakness yang pertama adalah sarana dan prasarana diklat yang tersedia belum sesuai standar. Yang kedua, sistem untuk penyelenggaraan diklat belum tersedia. Berikutnya, opportunities atau peluang. Peluang pertama adalah adanya dialog kerjasama dengan lembaga diklat lain. Yang kedua, adanya peningkatan profesionalisme bagi tenaga kediktlatan. Kemudian ada traits-nya adalah pertama, adanya lembaga diklat yang menyelenggarakan diklat sejenis. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan nomenklatur dan penambahan fungsi yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai akan berakibat balai tidak dapat melaksanakan fungsinya. Dukung BDA Sukamandi terdiri atas SDM dan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah SDM. BDA Sukamandi memiliki 57 pegawai dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Yang pertama S2 8 orang, S1 atau D4 9 orang, D3 3 orang, SLTA 17 orang, SMP 6 orang, SD 4 orang, serta dibantu tenaga kerja sebanyak 10 orang. Yang kedua, sarana dan prasarana meliputi gedung kantor atau administrasi, ruang rapat, ruang kelas, lab, perpustakaan, ruang komputer, asrama untuk 120 orang, guest house, mes yang dari 8 ruang yaitu ruang makan atau dapur atau laundry, aula atau tempat karaoke, ruang fitness, sarana olahraga dan kesenian, alat perlengkapan, alat bantu pengajaran, toko, guest house, serta parkir untuk kendaraan roda 4, roda 2, dan roda 6. Diklat Aparatur Sukamandi setelah visi misi dan tujuan dibentuk memerlukan sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan kegiatannya. Balai Diklat Aparatur Sukamandi merumuskan 4 sasaran strategis. Yang pertama, tersedianya SDM di BDA Sukamandi yang kompeten dan profesional tentunya. Yang kedua,
tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses. Yang ketiga, terwujudnya good government dan clean government. Dan yang terakhir tentunya pengelolaan anggaran yang optimal. Baik, setelah kelompok kami mencoba menganalisis sasaran strategis dan operasional dari BDA Sukamandi, dapat kami ambil 5 kesimpulan sederhana. Pertama, misi yang sudah diambil dapat mewakili visi yang akan dicapai. Kedua, tujuan dan sasaran telah merelokasi hasil. Yang ketiga, program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan organisasi secara umum sudah dituangkan dalam rencana kerja operasional. Dan yang kelima, penentuan indikator kinerja telah memperhatikan SMART. Adapun saran dari kelompok kami atas rencana strategik dan operasional di BDA Sukamandi adalah karena setiap capaian dicapai melebihi 100%, mungkin ke depan perlu dipertimbangkan adalah penentuan target-target dari tahun-tahun berikutnya. Jangan tak lupa mempertimbangkan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pria-pria kesepian, jauh dari rumah dan ditinggalkan cinta. Coba dengar keluhan kami, pria kesepian.